A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, ayat yang baru saja khatib baca, firman Allah surat Al-Baqarah ayat 28. Sebahagian kita mungkin sering membacanya, bahkan menghafalnya, tapi belum semua kita memahami makna dan pesan yang ada di dalamnya, di mana Allah menyatakan dengan tegas bahwa ternyata kita ini hidup 2 kali, mati 2 kali. Maka salahlah orang jika mengatakan hidup hanya sekali, yuk puas-puasin. Salahlah orang jika memahami bahwa dunia segala-galanya, hidup dunia satu-satunya kehidupan. Karena dengan tegas Allah katakan, kaifa takfuruna billah. Kok bisa kamu kafir pada Allah? Kok bisa kamu bermaksiat dan durhaka padanya? Tidak beriman dan tidak menyembahnya, kok bisa? Wa kuntum amwata, bukankah dulu kamu mati? Fa ahyaakum, lalu Allah yang menghidupkan kalian. Summa yumitukum, lalu kelak Allah akan matikan lagi kalian. Summa yuhyikum, lalu setelah itu akan dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, lalu semuanya akan kembali kepada Allah. Tegas Allah katakan bahwa kita pernah mati dulu, dan kita kemudian hidup saat ini. Lambat laun kita akan mati lagi, kemudian akan hidup kembali. Al-Baqarah ayat 28. Maka pemahaman tentang kematian, lalu pengertian tentang kehidupan, lalu kenapa mesti ada yang hidup dan ada yang mati, ini tidak boleh lupa, tidak boleh hilang dari ingatan kita, bahwa kita dulunya pernah mati. Kapan kita pernah mati? Ketika kita belum Allah ciptakan, kita belum ada, kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Nah, ketika tiada itu berarti kita mati. Kemudian Allah hidupkan kita sekarang ini. Hidup di dunia adalah kehidupan yang pertama. Kematian yang pertama sudah kita alami sebelum kita tiada. Sekarang kita berada pada fase kehidupan yang pertama. Hidup di dunia adalah kehidupan yang pertama. Tetapi hidup di dunia tidak selamanya. Dan juga bukan kehidupan yang utama. Karena kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Bahkan siapapun yang hidup mesti dan pasti mati. Allah tegaskan dalam surat Ali Imran 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti dan mesti mati. Siapapun. Apakah manusia, apakah jin, apakah malaikat. Semuanya akan berakhir dengan kematian. Bahkan malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, penghulunya para malaikat akan mati. Malaikat Israfil yang akan meniup trompet pertanda berakhirnya kehidupan alam ini juga akan mati. Bahkan malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa juga akan mati. Satu-satunya yang tidak akan mati-mati, tidak berawal dengan kematian dan tidak berakhir dengan kematian,
selalu hidup selama-lamanya dan berdiri sendiri. Hanya Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Hanya Allah yang selalu hidup dan berdiri sendiri. Selain dari Allah, apakah malaikat, apakah para nabi, apatah lagi cuma jin, apatah lagi cuma manusia, binatang, semuanya berakhir dengan kematian. Dan itu Allah tegaskan, dan ketegasan itu, keputusan Allah, tidak ada yang bisa menolak, bahkan oleh orang yang tidak percaya pada Allah, bahkan oleh orang yang mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun pernah mengaku dirinya Tuhan. Kenapa dia mengaku dirinya Tuhan? Padahal dia sebenarnya manusia biasa. Karena Fir'aun, apapun yang dilakukan, ada yang mensupportnya. Apapun kebijakannya, banyak yang mengeleknya. Sehingga semua perbuatannya ada yang didukung, kesalahannya tidak ada yang protes. Akhirnya Fir'aun merasa kayaknya saya Tuhan. Faktanya nggak ada yang bantah. Dan akhirnya Fir'aun benar-benar memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Kenapa sampai berani Fir'aun memproklamirkan itu? Karena bahkan ketika Fir'aun memerintahkan bunuh semua bayi laki-laki yang lahir, dilaksanakan oleh orang. Tak ada yang berani membantah. Berarti Fir'aun, berarti saya Tuhan ini. Nggak ada yang berani bantah. Jadi kalau ada orang salah, kalau ada pemimpin keliru, kita diam saja, tidak memprotes, tidak menegur, tidak menasihati. Kita sedang menjerumuskan orang baik menjadi Fir'aun. Jika tidak ada suara yang menentang kejahatan dan kezaliman, kita sedang diam dan bersama-sama menggiring pemimpin menjadi Fir'aun. Maka jangan pernah diam jika ada yang salah. Walaupun untuk menyampaikan kesalahan itu ada adabnya. Fir'aun akhirnya mati. Walaupun dia mengaku dirinya Tuhan, dia akhirnya mati. Dan kematian Fir'aun tragis bersama tentaranya yang sangat kuat. Sama-sama Allah tenggelamkan di Laut Merah. Namrus juga pernah mengaku dirinya Tuhan. Namruslah raja yang memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi kemana Namrus itu juga mati. Qarun juga mati. Yang kaya raya, bohir istana, yang menyokong Fir'aun dengan hartanya, akhirnya juga mati. Haman juga mati. Bal'am juga mati. Dan bacalah sejarah orang-orang hebat, orang-orang perkasa. Ujung-ujungnya dia akan mati juga. Dan kita masih hidup hanya masalah waktu. Suatu saat, lambat laun, suka nggak suka, rela nggak rela, siap nggak siap, kita juga akan mati. Lalu setelah mati, berarti itu kematian yang kedua. Setelah kita hidup di dunia, kita akan mati. Ini kematian yang kedua. Setelah kematian, selesaikah masalah? Berakhirkah riwayat? Oh belum. Ada kehidupan yang kedua. Kehidupan di akhirat. Berarti ada 2 kali mati dan 2 kali hidup. Mari kita bandingkan perbandingan hidup di dunia dengan hidup di akhirat. Kenapa perbandingan ini penting? Agar kita menghargai hidup. Jika kita menghargai hidup, kita akan menikmati hidup. Jadi kalau ada orang berleha-leha, nggak jelas mau melakukan apa, tiba-tiba hari sudah senja. Nggak jelas mau berbuat apa, tiba-tiba dia sudah tua. Bahkan ada yang bosan hidup, nggak mengerti mau ngapain. Bahkan ada yang dekat mengakhiri hidup. Kenapa itu dia lakukan? Dia nggak mengerti pentingnya hidup. Dia tidak menikmati ketika hidup. Dan nanti dia akan kepayahan di akhirat kepada kehidupan yang kedua. Secara materi, hidup di dunia dibanding dengan hidup di akhirat sangat tidak seimbang. Hidup di dunia hanya sementara.
kisaran waktunya 70 atau 60 tahun. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku kata Rasulullah 60 sampai 70. Itu rata-rata. Wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Ada 1-2 yang berumur 100, 120 dan seterusnya, tapi dengan satu-satu. Secara umum rata-rata umur umat Nabi kisaran rata-rata bawah 60 tahun, rata-rata atas 70 tahun. Bandingkan itu dengan akhirat yang selama-lamanya. Bahkan bandingkan dengan kehidupan di padang mahsyar yang 50.000 tahun lamanya. Seandainya kita hidup di dunia 100 tahun, berbanding hidup di padang mahsyar 50.000 tahun, maka kehidupan di dunia ini hanya 0,00 sekian dibanding kehidupan di padang mahsyar. Tapi dibanding dengan kehidupan akhir yang tidak ada ujungnya, yang kekal selama-lamanya, kehidupan di dunia 100 tahun tidak ada ujungnya, 0,00 sekian tak terhingga. Berarti hidup di dunia secara materi sangat sedikit. Maka ayat-ayat Al-Quran bercerita tentang dunia dibanding akhirat, ceritanya adalah mata'un qalil, dunia kesenangan yang sedikit, kehidupan yang sementara, kehidupan yang menipu, kehidupan yang memperdaya. Begitu Allah menceritakan hidup di dunia jika dibanding dengan hidup di akhirat. Rasulullah mengibaratkan bahwa dunia dibanding akhirat bagaikan seseorang memasukkan jarinya ke dalam lautan, lalu angkat jari itu, lihat berapa banyak air di jari, hanya setetes. Itulah dunia, dan akhirat adalah lautan yang ada. Maka jangan sampai yang setetes lebih kita pentingkan ketimbang yang satu lautan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah nahmaduka Allahumma hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hazzar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليهم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jemaah-jemaah hamba Allah yang mulia, secara materi dunia secuil dibanding akhirat. Dari sisi itu dunia hanya setetes dibanding satu lautan. Tetapi secara fungsi dunia yang setetes, yang secuil, yang sementara itu satu-satunya kesempatan dan peluang jika ingin bahagia di kehidupan akhirat yang selama-lamanya tak berujung itu. Satu-satunya peluang, tidak ada peluang kedua. Satu-satunya kesempatan, tak ada kesempatan kedua. Jika ingin selamat pada kehidupan akhirat, jika ingin bahagia, jika ingin sentosa pada kehidupan yang tak ada ujungnya itu, ditentukan oleh bagaimana kita menggunakan hidup dunia yang sebentar ini. Maka dunia dinamakan tempat untuk investasi, untuk menanam. Apa yang akan kita terima dan kita tuai nanti di akhirat tergantung apa yang kita tanam hari ini. Bagaimana keuntungan dan seberapa besar keuntungan yang kita terima nanti di akhirat, sejauh mana kita berinvestasi dengan tepat di dunia ini. Maka dunia tempat satu-satunya untuk beramal, untuk beribadah, untuk beriman, untuk taat dan untuk amal soleh. Jika tidak sekarang, lalu kita mati, tak pernah ada kesempatan kedua, tidak ada ulangannya, tidak ada tambahannya. Maka di akhirat nanti, satu-satunya yang ditangisi dan disesali oleh orang terkait hidup di dunia adalah kenapa mereka tidak beriman dan tidak beramal. Karena ketika itu mereka sadar hanya dengan iman dan amal mereka bisa selamat,
hanya dengan iman dan amal mereka bisa bahagia. Sayangnya dulu ketika hidup di dunia ini yang mereka abaikan. Mereka sibuk mencari harta, mereka sibuk mencari pangkat, mereka sibuk berleha-leha, bersenang-senang, makan-makan, santai-santai. Lalu mereka lupa sebenarnya mereka diciptakan di dunia ini, mereka hidup di dunia ini untuk satu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada kehidupan di dunia ini supaya apa? Allah ingin lihat siapa yang beramal. Jemaah Jumat hamba Allah yang mulia, lanjutkan kerja-kerja kita, lanjutkan mimpi-mimpi kita, tapi ingat misi kita di dunia ini adalah untuk beramal, untuk beriman, untuk berbuat baik. Jika ini kita sia-siakan, kita habiskan waktu untuk berleha-leha, untuk bersenang-senang, untuk bermenung-menung, untuk mengeluh dan sebagainya, maka di dunia kita berkeluh kesah, di akhirat kita akan tersiksa. Jika kita memahami ini, maka waktu hidupnya ini gunakan sebaik mungkin, karena dia makin habis dan dia akan berakhir. Untuk apa? Untuk beriman dan untuk beramal soleh.